Pak sore, Pak. Shalom, perkenalkan nama saya Hasra P. Tanggang dengan NIM 11S25048. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman prosedural yang telah saya buat. Yang pertama ada latihan terbimbing atau percabangan, yaitu yang pertama ada percabangan dasar if-else. If-else ini merupakan program penentuan grade mahasiswa, di mana kita diminta untuk memasukkan nilai dari antara 0 sampai 100, yang akan lalu dia akan menggunakan struktur perpecahan if-else-nya untuk menentukan grade-nya. Yang pertama sini ada include, di mana dia di sini untuk agar kita bisa memakai fungsi printf dan scanf-nya untuk input dan outputnya. Lalu di dalam fungsi main ini kita deklarasikan dia variabel yang akan kita definisikan yaitu nilai yang dia bertipe float, di mana dia akan menyimpan nilai dalam bentuk angka desimal. Lalu di sini kita buat printf dan scanf ini untuk membaca inputnya dan memasukkan nilainya. Lalu di sini ada struktur if else-nya, di mana program ini akan mengecek nilai yang dimasukkan. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka grade-nya A. Lebih besar atau sama dengan 70, grade-nya B. Lebih besar atau sama dengan 60, grade-nya C. Dan juga yang terakhir, selain daripada itu, grade-nya D. Terakhir ada return null, ini di mana dia akan menandakan bahwa programnya itu telah selesai dijalankan. Yang kedua ada switch case. Switch case. Nah, program ini merupakan program menu minuman menggunakan switch case, di mana penggunanya atau memilih menunya dari antara 1, 2, dan 3, kopi hitam, kopi susu, atau kopi spesialnya ini. Eh, pada case-nya di sini, case 3 dan case 2, tidak digunakan break sehingga terjadi fall through. Artinya jika kita memilih 3, maka programnya akan menjalankan case 3 lalu dilanjutkan ke case 2 dan ke case 1. Nah, di dalam main ini digunakan agar kita bisa mendeklarasikan variabelnya, yaitu unsigned short pilihan. Variabel pilihan ini digunakan untuk menyimpan angka pilihan dari menu si penggunanya. Lalu programnya itu menampilkan daftar menunya, kopi hitam, kopi susu, dan kopi spesial. Setelah itu pengguna memasukkan pilihan dengan scanf-nya. Bagian utamanya itu menggunakan struktur switch-nya di sini. Jika pengguna yang memilih case 3, maka dia akan menampilkan tambahkan krim, lalu dia akan lanjut ke case 2, tambahkan gula, lalu tambahkan kopi dan air panas. Kalau kita pilih dia case 2 nanti, tambahkan gula, maka dia nggak ada break, langsung lanjut dia ke case 1, tambahkan kopi dan air panas. Lalu kalau kita milih case 1 di sini, dia akan menampilkan eh, tambahkan kopi dan air panas. Di mana menunya yang ketiga itu kopi hitam. Eh, hal ini terjadi karena pada case 3 dan case 2-nya itu nggak ada break, sehingga programnya itu akan terus lanjut ke case berikutnya. Inilah yang disebut dengan fall through pada switch. Jika inputnya nggak sesuai antara 1 sampai 3, maka akan masuk ke default pilihan tidak valid. Misalnya kita coba. Nah, kita masukkan pilihannya misalnya yang ketiga, maka dia akan tambahkan krim, tambahkan gula, dan tambahkan air panas. Lalu yang selanjutnya itu ada operator ternary. Nah, program ini program yang menentukan ganjil atau genap menggunakan ternary. Merupakan bentuk singkat dari if else dengan format kondisi tanda tanya, benar atau salah. Program ini akan mengecek apakah angka modulus 2 sama dengan 0. Jika iya, tampil genap. Jika tidak, maka dia akan tampil ganjil. Nah, di dalam fungsi ini kita deklarasikan variabelnya, yaitu integer angka di mana dia akan menyimpan nilai bilangan bulat. Lalu, programnya akan meminta si pengguna untuk memasukkan angkanya itu dengan scanf.
Lalu operator ternarinya itu merupakan ini angka persen 2 sama dengan nol. Angka persen 2 ini untuk mencari sisa hasil baginya dengan 2. Jika sisa baginya sama dengan nol berarti dia genap. Jika tidak sama dengan nol berarti angka tersebut ganjil. Lalu di sini dia memiliki bentuk kondisi tanda tanya yang ini. Eh, ini jika kondisinya benar maka akan menampilkan genap dan salah akan menampilkan ganjil. Terakhir ada fungsi si return nol ini untuk menandakan bahwa programnya itu sudah selesai dijalankan. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi for. Fungsi for ini udah masuk ke latihan terbimbing atau perulangan. Perulangan deterministik. Di sini dia menggunakan loop for untuk kasus di mana jumlah iterasinya itu sudah diketahui, seperti mencetak angka runtutan. Nah, program ini menggunakan perulangan for untuk mencetak jumlah loncatan. User memasukkan jumlah loncatannya, lalu loopnya itu akan berjalan dari satu sampai batas yang kita kasih ke si programnya. Eh, Tiap iterasinya itu bakal mencetak loncatan ke ke berapa. Eh, di sini ada int, integer batas di mana dia akan menyimpan nilainya itu dalam suatu atau menerimanya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, program ini akan meminta pengguna memasukkan eh, angkanya itu dengan scanf. Nah, bagian utamanya itu menggunakan perulangan for. Yang pertama itu for dalam kurung integer i sama dengan satu, titik koma i lebih besar, lebih kecil satu sama dengan batasnya, koma i plus plus, di mana i plus plus ini maksudnya tiap tiap kali ada perulangan atau tiap kali ada loop dia akan menambah satu. Inisiasi integer i sama dengan satu. Artinya perulangannya akan dimulai dari satu dan akan terus berjalan selama i-nya itu kurang atau sama dengan batasnya. Di dalam loopnya itu programnya itu akan mencetak printf loncatan ke persen %d slash n-nya koma i. Sehingga akan tampil dia loncatan ke satu, loncatan kedua, dan seterusnya sampai batas yang dimasukkan. Misalnya kita masukkan di sini dia batasnya itu 6. Maka dia akan loncatan ke satu, kedua, sampai ke 6. Lalu yang selanjutnya itu ada perulangan non-deterministik, yaitu do while. Program ini merupakan permainan tebak angka menggunakan do while. Programnya itu meminta usernya atau penggunanya itu menebak angkanya itu sampai benar. Karena menggunakan do while-nya itu perulangan dijalankan minimal satu kali sebelum kondisinya dicek. Loopnya itu atau perulangannya itu akan berhenti ketika tebakannya itu sama dengan angka rahasianya atau yang benarnya. Nah, di stdio h di sini untuk input dan outputnya, sedangkan stdlib.h ini untuk jika kita memakai fungsi run untuk membuat angka acaknya. Nah, di sini ada integer angka rahasia sama dengan 5. Ini bisa kita ganti jadi angka berapa aja angka 5-nya ini. Berarti angka rahasianya itu 5. Selama si user yang nggak masukkan angka 5, maka tebakannya akan salah. Lalu bagian utamanya itu menggunakan perulangan do while yaitu do. Printf tebak angka 1 sampai 10. Sampai while tebakan sama dengan angka rahasia. Di mana programnya akan meminta si pengguna menebak angkanya. Jika tebakannya salah akan muncul pesan salah, coba lagi. Perulangannya akan terus berjalan sampai tebakannya itu sama dengan angka rahasia. Contohnya itu seperti ini. Nah, kita bikin angka 1, salah coba lagi. Dia akan begitu sampai angkanya itu benar. Lalu yang selanjutnya ada tugas praktikum atau problem solvingnya. Yang pertama itu implementasi lengkap kalkulator BMI.
Ini ada di slide PPT penjelasan, slide 24. Nah, program ini adalah kalkulator BMI di mana si penggunanya itu memasukkan berat badan dalam kilogram, lalu tinggi badan dalam sentimeter. Tingginya akan dikonversi ke meter dengan membagi 100, kemudian si BMI-nya itu dihitung dengan rumus berat badan dibagi tinggi kuadrat. Di awal program terdapat float berat tinggi sentimeter, tinggi meter, BMI. Lalu ada char ulang. Eh, ini untuk menyimpan berat tinggi BMI ini untuk menyimpan si nilainya itu dalam bentuk angka desimal. Lalu ada char ulang di mana dia di situ untuk apakah kita akan menghitungnya lagi nanti atau loop mengulang. Programnya ini menggunakan do while agar minimal berjalan satu kali. Kita diminta untuk masukkan berat badan dan tinggi badan kita. Lalu dia akan dikonversi ke meter dan akan dihitung BMI-nya itu dengan rumus berat per tinggi dalam meter dikali tinggi dalam meter. Lalu hasilnya akan ditampilkan dengan dua angka di belakang koma. Setelah itu programnya akan menggunakan if else bertingkat untuk menentukan kategori si BMI-nya itu. Dimana kalau dia lebih kecil dari 16 maka kategorinya itu severe teens, lebih besar atau sama dengan 16 sampai lebih kecil dari 17 itu moderate thinness, dan seterusnya. Nah, di akhir programnya itu dia akan bertanya, apakah Anda ingin menghitung lagi Y slash N, di mana di sini dia maksudnya eh ya atau tidak. Jika kita ketik Y, maka programnya itu akan mengulang lagi. Kita ulang lagi, dia akan meminta eh, masukkan berat badan dan tinggi badan lagi. Jika tidak, kita ketik N, maka programnya akan berhenti dan menampilkan program selesai. Kita coba masukkan berat badan, tinggi badan. Nah, BMI-nya 20,83, kategorinya normal. Apakah Anda ingin menghitung lagi? Jika kita masih ingin menghitung, kita ketik Y, maka dia akan minta lagi. Tapi kalau kita ketik dia nol, maka programnya bakalan selesai sampai di situ. Lalu lanjut ke tugas yang kedua, yaitu validasi input dengan while. Salah satu kegunaan while-nya itu untuk menjaga program tetap meminta input sampai usernya itu memberikan nilai yang benar atau sentinel value. Kita disuruh membuat program untuk di mana programnya itu terus meminta user memasukkan angka. Lalu jika kita masukkan positif, maka dia ditambahkan ke total. Kalau dia angka negatif, maka perulangannya berhenti. Lalu tampilkan total penjumlahan di akhir, lalu gunakan continue jika usernya masukkan angka 0. Nah, program ini merupakan program penjumlahan angka positif menggunakan while. Nah, jika angkanya positif, dia akan ditambahkan ke nol ke totalnya, tapi jika dia nol, maka continue untuk mengabaikannya. Nah, di sini ada integer angka dan integer total, di mana dia akan menyimpan angkanya itu dalam bentuk bilangan bulat. Lalu programnya itu menggunakan while. Yang pertama, ini merupakan loop tak hingga, artinya dia akan terus berjalan sampai dihentikan dengan break. Lalu di dalam loopnya itu ada satu, jika angka negatif dimasukkan atau lebih kecil dari nol, dia akan break. Programnya langsung berhenti atau ini disebut dengan sentinel value, yaitu nilai khusus untuk menghentikan program. Lalu, jika angkanya sama dengan nol, maka dia akan continue. Program melewati proses penjumlahan dan kembali ke awal loop. Lalu, jika angkanya positif, maka dia akan ditambahkan ke variabel si totalnya nanti. Kalau udah berhenti loopnya, maka programnya itu akan menampilkan total seluruh angka positif yang udah dimasukkan. Kita bikin contohnya. Nah, kita input angka 6. Kalau kita masukkan dia nol, maka nanti hasil akhirnya nol ini nggak bakalan dimasukkan ke penjumlahan. Kalau kita masukkan -9, dia akan langsung berhenti programnya kalau kita memasukkan
angka minus. Maka dia akan tambah 6 ditambah 6 dia 12. Lalu kita lanjut ke tugas yang ketiga, di mana ini merupakan pola bintang. Kita disuruh untuk membuat program yang meminta input dari sebuah bilangan positif n, lalu dia akan mencetak pola segitiga siku-siku sejumlah n baris yang kita masukkan untuk menggunakan perulangan for bersarangnya. Nah, program ini program segitiga menggunakan nested loop. eh Loop luarnya mengatur jumlah baris, lalu loop dalamnya untuk mengatur jumlah bintangnya per baris. Nah, di sini ada integer n, variabel n untuk menentukan jumlah baris si segitiga. Dia disimpan dalam bentuk bilangan bulat. Nah, jika angka yang kita masukkan nggak positif, maka programnya akan menampilkan pesan error dan langsung berhenti. Bagian loop luarnya itu for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Ini untuk mengatur jumlah barisnya itu. Lalu ada loop dalamnya itu for integer j sama dengan 1, titik koma j lebih kecil atau sama dengan 1, j plus plus. Ini untuk mengatur jumlah bintang dalam tiap barisnya itu, karena jumlah bintangnya itu mengikuti nilai si i-nya. Jika baris 1 dia 1 bintang, baris 2 2 bintang, baris 3 3 bintang, dan seterusnya sampai n bintang yang kita masukkan. Nah, kalau udah selesai satu baris, maka programnya itu akan mencetak slash n untuk pindah ke baris berikutnya. Contohnya itu kalau kita masukkan bilangan positifnya contoh 10. Nah, maka dia akan masukkan dia akan mencetak bintangnya itu sampai 10 baris, dan eh, baris ke 10 itu berjumlah 10 baris. Masukkan 100. Nah, dia akan mencetak sampai 100, dan bilangan terakhirnya itu jumlah bintang di baris terakhirnya itu sama dengan 100. Sekian Pak, video penjelasan yang boleh saya ucapkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.